Anda masih di Indonesia melawan COVID-19. Ada bahaya mengintai ketika alat swab tes bekas digunakan kembali. Apa implikasinya ketika sudah sekian bulan ada praktik tercela penggunaan alat tes swab bekas dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga publik bisa mengantisipasi agar tidak menjadi korbannya. Langsung saja saya akan menyapa Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Selamat malam Ibu Mas Dalina. Selamat malam Mas Aldi. Ya, Ibu Mas Dalina, ini kabar yang tentunya tidak mengenakan untuk bangsa Indonesia di tengah berbagai upaya kita untuk melawan COVID-19. Ada informasi penggunaan alat swab tes bekas begitu yang sudah digunakan oleh ribuan orang. Sebetulnya kalau kita berbicara soal prosedur alat swab tes setelah digunakan itu, apa yang harus dilakukan terhadap alat-alat yang sudah digunakan ini, Bu? Ya, alat swab antigen yang digunakan itu sebenarnya disposable. Jadi disposable itu satu kali pakai, kemudian dibuang ya. Dibuang tentunya diperlakukan sebagai alat medis habis pakai. Jadi perlakuannya perlakuan untuk alat medis karena ada unsur bahaya di dalamnya. Jadi yang harus dilakukan adalah memperlakukan bekas alat antigen tersebut sebagai sampah medis. Karena alat yang digunakan tersebut tentu mengandung tidak cuma COVID-19, semua virus yang ada atau bakteri yang ada di hidung sampai dengan nasofaring itu bisa menempel pada ujung sticknya ya, pada ujung stick. Sehingga walaupun sudah katanya dicuci bersih dengan alkohol, itu tidak bisa mematikan virus ataupun bakteri yang menempel di stick tersebut. Oke, tapi untuk akurasinya sendiri, apakah alat tes swab bekas ini meskipun sudah dipakai lebih dari sekali, masih bisa dengan akurat mengindikasikan bahwa ada virus COVID-19 yang dari tubuh pasien yang dites ini? Ya, jadi ada dua sebenarnya alat yang digunakan untuk tes swab antigen. Yang pertama adalah VTM namanya, yaitu virus transport media. Itu yang sticknya ditambah cup, ada botol kecil ya yang akan diisi cairan dan stick tersebut akan dimasukkan ke sana. Nah, yang satu lagi cangkangnya. Nah, kalau bicara tentang validitas, tentu melihatnya di cangkangnya. Dan cangkangnya itu biasanya tidak bisa digunakan berkali-kali, hanya satu kali saja digunakan. Yang jadi persoalan adalah ketika seolah-olah spesimen diambil, tapi kemudian tidak dilakukan di depan orang yang dites, sehingga kita tidak tahu apakah benar-benar dites ataukah hanya dikeluarkan saja surat bebas COVID untuk kepentingan perjalanan. Itu yang lebih berbahaya lagi. Oke, jadi ini lebih panjang ya permasalahannya, tidak hanya soal alat swab yang bekas digunakan, tapi juga ada manipulasi data yang kemungkinan terjadi oleh para petugas yang melakukan tes tersebut. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mencermati supaya masyarakat ini bisa mengetahui secara langsung pada saat mereka melakukan swab tes baik antigen ataupun PCR, mereka tidak menggunakan alat yang sudah bekas digunakan, Bu? Iya, sebenarnya prosedurnya kalau kita lihat alat tersebut mestinya labelnya atau stempelnya itu dirobek di depan pasien yang akan diperiksa. Jadi ini juga untuk mengedukasi masyarakat ketika dilakukan pemeriksaan itu mestinya VTM-nya dibuka di depan orang yang akan dites. Kemudian yang kedua, selesai setelah dimasukkan ke dalam itu cupnya yang sekarang lagi ada di TV, itu setelah selesai mestinya stick tersebut dipotong dua ya atau dipatahkan begitu sehingga tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu yang sedang ditunjukkan adalah cangkangnya. Nah, itu sebenarnya tidak bisa digunakan beberapa kali karena sudah satu kali dia sudah menghasilkan garis positif ataupun reaktif ya kalau yang antigen itu tidak bisa lagi digunakan dua kali begitu.
Oke, jadi masyarakat harus melihat prosedur itu pada saat usai melakukan tes swab agar benar-benar alat tersebut tidak digunakan kembali ya. Tapi kita berbicara lagi soal tes swab bekas ini tentunya tidak hanya dari sisi hukum aja kasus alat swab tes ini disidik, tapi di sisi lain udah sekitar ada 9.000 orang yang menggunakan swab tes bekas, Bu Mas Dalina. PR-nya mungkin adalah tracing ya, bagaimana mengetahui orang-orang yang menggunakan alat tes swab bekas ini dan apakah hanya sebatas 9.000 orang itu saja. Ini kan artinya tadi seperti Ibu Mas Dalina juga menjelaskan, ada multiplier effect yang akan mungkin terjadi setelah kasus ini terkuak. Iya, jadi biasanya lab-lab yang terhubung dengan sistem informasi di Kementerian Kesehatan itu memasukkan data mereka yang dites ke dalam sistem. Nah ini cukup mengganggu bagi apa namanya real time data ya. Apakah benar yang dimasukkan itu benar-benar positif atau benar-benar negatif ataukah tidak. Angka 9.000 memang cukup tinggi. Kalau untuk tracingnya tentu yang dimasukkan ke dalam sistem itu bisa di tracing karena yang dimasukkan itu bukan cuma data demografi, umur, jenis kelamin dan apa namanya umur dan jenis kelamin saja, tapi termasuk alamat. Jadi itu bisa di tracing sebenarnya. Tapi permasalahannya apakah itu dilaporkan ke dalam sistem? Karena informasi yang beredar kalau satu hari periksa 300 yang dimasukkan ke dalam sistem hanya 100, yang 200 tidak dimasukkan ke dalam sistem. Nah ini juga jadi PR kita untuk melakukan tracing siapa saja dan di mana saja mereka saat ini berada. Tetapi lebih jauh dari itu tentu ini menciderai perjuangan teman-teman di lapangan untuk melakukan pengendalian. Terutama mereka yang sudah berjuang di garda terdepan, tenaga kesehatan kita. Menjadi mistrust ya. Benar-benar. Bu Mas Dalina, ini tentunya akan menjadi sebuah peringatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun mereka yang masih berani macam-macam untuk menggunakan alat tes swab bekas ini. Sehingga jangan main-main dalam hal melawan COVID-19 yang ada di Indonesia ini karena ada sanksi hukum yang akan mengintai mereka. Semoga ini menjadi alarm untuk kita semua dan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang sehingga benar-benar kita bisa keluar dari permasalahan COVID-19 ini dengan penanganan yang sangat serius. Terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi PAEI sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam, Bu. Selamat malam, terima kasih Mas Aldi, terus mengedukasi masyarakat kita. Ya, terima kasih Bu Mas Dalina.